pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan dan bumi, laut, dan darat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, Hagai menjelaskan siapa itu sesungguhnya, siapa Allah itu di dalam kehidupan masa pelayanan daripada Nabi Hagai, Bapak Ibu. Dia bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan semesta alam. Maka Hagai mencatatkan dalam kitabnya dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan yang diperkenalkan pada kita hari ini adalah Tuhan yang berkuasa atas semesta alam. Karena Tuhan yang berkuasa atas semesta alam, dia menegaskan bahwasanya Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam raya ini, atas seluruh apa yang ada di dalam dunia ini. Tidak hanya itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Hagai juga menjelaskan bahwasanya Allah sanggup menggoncangkan bumi, laut, dan darat. Dan semua yang diciptakan Allah karena dia dalam kendali Allah, karena laut, bumi, dan darat dalam kendali Allah, maka Allah berkuasa di dalamnya. Maka hal ini membuktikan dan memberitahukan kepada kita Bapak Ibu serta saudara-saudariku bahwasanya kita harus setia dan taat kepada Allah yang empunya bumi dan segala isinya. Hal ini juga memberitahukan kepada kita Bapak Ibu apa yang terjadi, apa yang kita hadapi dan apa yang kita alami saat ini, pastilah Allah mengetahui. Bahkan Allah mengetahui apa yang terjadi pada dunia saat ini, di mana dunia saat ini masih dalam bayang-bayang pandemi COVID-19, masih dalam bayang-bayang hal yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia adalah kematian. Jikalau mengingat dan mendengarkan berita-berita yang beredar saat ini, ada varian baru lagi dari COVID-19 ini yang disebut dengan Omikron dan lain sebagainya Bapak Ibu saudara-saudariku. Apa yang terbersih dalam hati dan pikiran Bapak Ibu ketika mendengarkan berita-berita itu? Mungkin ada rasa takut, khawatir, dan bimbang dalam kehidupan kita. Bagaimana ini? Melakukan aktivitas atau tidak? Pergi ke sana atau tidak? Ada banyak hal-hal yang membuat kita kebingungan Bapak Ibu. Tetapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mengatakan, dia akan percaya bahwa tidak ada hal sekecil atau apapun itu yang tidak diketahui oleh Allah. Jikalau kita tunduk pada pemerintah, apa yang dianjurkan oleh pemerintah kepada kita, karena kita mengetahui anjuran pemerintah adalah juga suara Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kita selayaknya tidaklah takut, bimbang, dan khawatir. Sebab kita diberikan hikmat kebijaksanaan kepada Allah. Sebab kita semuanya diberikan segala sesuatu. Bahkan Allah mengatakan kamu adalah, kita menciptakan manusia itu segambar dan serupa. Artinya apa? Allah telah memberikan kepada kita hikmat dan kebijaksanaan. Tetapi para ahli mendefinisikan apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia saat ini, yaitu pandemi COVID-19 dan di era digital ini Bapak Ibu. Para ahli mengatakan bahwasanya pada masa-masa ini timbullah fenomena yang bernama fenomena VUCA. VUCA, V-U-C-A, itu berasal dari dalam pemahaman bahwasanya gejolak perubahan yang labil dan cepat itu ditandai, disebut juga dengan volatile dan juga uncertain, yaitu tidak ada yang pasti di hari esok. Lalu complicated. Masalah pandemi ini bukan hanya masalah kesehatan, bukan hanya masalah ekonomi, dan juga lebih kepada masalah-masalah keluarga. Ada banyak complicated, kompleksitas yang membuat masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Lalu ambiguitas yang mengartikan yaitu semua serba dipertanyakan. Apakah saat ini kita sudah bisa
Ketika kita bisa jalan keluar, kita bisa melakukan ini atau tidak, bisa nggak pakai masker atau tidak pakai, atau bahkan bisa nggak kita melakukan ini dan itu, ada banyak ketidakpastian saat ini. Lalu ketika dunia ini diguncangkan oleh yang namanya pandemi ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ingatlah pandemi ini atau COVID-19 ini tidak lebih berkuasa, tidak lebih kuat daripada kekuasaan Allah. Maka yang kita lakukan saat ini adalah Bapak Ibu serta saudara-saudariku, percaya Tuhan pasti akan menolong kita, seraya kita terus mematuhi protokol kesehatan. Jika Tuhan Allah dalam firman ini mengatakan, Aku akan menggoncangkan dan bumi, laut, dan darat, maka mintalah kepada Tuhan Allah yang adalah Tuhan yang memiliki dan berkuasa atas semesta alam ini untuk benar-benar melindungi kita, menjagai kita dari segala mara bahaya. Kita senantiasa dijagai dan dilindungi oleh Tuhan, tetapi perlu kita meminta kepada Dia supaya kita mengetahui kita ini adalah orang lemah yang harus selalu tunduk dan taat, berlindung pada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Allah sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah khawatir dalam hidupmu, maka jangan pernah bimbang dalam hidupmu. Jikalau fenomena yang disebut para ahli itu membuat kita kebimbangan, membuat kita menjadi tidak menentu apa yang harus kita lakukan, tetapi satu hal yang perlu kita lakukan adalah tetap percaya dan setia. Jikalau dunia ini, jikalau situasi hidup kita terus berubah-ubah, terus hendak menakut-nakuti kita, satu hal yang pasti dalam hidup ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, kasih Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus menjagai dan melindungi kita. Yakin dan percaya Bapak Ibu, pasti kita kuat, pasti kita mampu melewati situasi yang sulit dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami boleh menikmati kuasa-Mu, kami boleh mengetahui Engkau adalah Allah semesta alam yang nampak dan mampu sanggup mengendalikan dunia ini. Maka ketika kami menghadapi situasi sulit Tuhan, Engkau kiranya menolong kami, datanglah ya Allah, Engkau segera menolong kami dan bebaskan kami dari segala penderitaan ini. Hanya padamu kami berserah Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Engkau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.